kita ini sebagai gereja menjadi hubungan dengan pemerintah, ayolah dengan yang dekat-dekat dulu gitu ya. Kalau yang kita Pak ya. Ya, kalau yang dekat sudah oke, nah pasti oke. Seperti Pak Bun tadi bilang, kalau ibadahnya aman, kita nyaman itu ya, itu pemerintah dalam hal ini RT RW juga untung kok. Iya untung. Ketika kita mengawali pejabat-pejabat ini dengan baik, kita akan menghasilkan yang baik. Tapi kalau kita tidak memanage calon-calon pejabat itu dengan baik, ya kan tidak baik. Akhirnya muncul statement-statement yang radikal begitu. Ya, jangan lupa negara itu adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Jadi Tuhan ingin menunjukkan pemerintahan. Jadi kita gereja harus mulai memberi berperan kepada negara kita supaya merupakan perwujudan dari pemerintahan Allah atas dunia ini. Yes. Shalom Bapak Ibu, kami selalu berdoa Bapak Ibu selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Dan kembali kita, bukan kembali ke laptop, tapi kembali kepada program Ngeteh. Di hari ini kembali kita akan bersama-sama membahas tentang relasi gereja dengan negara. Kembali dengan narasumber yang sama. Pertama Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom Pak Bun. Shalom semuanya. Beliau jabatannya di Kabid Teologia BPD DKI. Nah, ini termasuk juga sebetulnya beliau juga masuk di paguyuban teolog GBI. Jadi bukan di pemerintah ya Pak ya? Bukan. Teolog ya. Paguyuban teolog GBI. Keren. Gembala sidang GBI Glory United. Haleluya. Kembali juga dengan Bapak Pendeta Elider Tampu Belon. Horas Pak. Horas ya. Maju. Maksudnya artinya? Maju terus. Sekali dalam Tuhan tetap dalam Tuhan. Karena mereka tetap merdeka ya. Oh, sekali di udara tetap di udara. Oh, terus. itu kita. Beliau adalah Kabid bidang pemuritan dan diklat. Jadi Salam. Nanti kalau yang mau ikut diklat pasti berhubungan dengan beliau Pak Leader ya. Secara teologis Pak Bun tentunya. Dan beliau juga adalah gembala sidang dari GBI Jemaat Volker Tanjung Priuk. Nah kalau Pak Bun ini teolog ya, nah yang satu lagi ini adalah dari pemerintahan. Beliau adalah Ketua Bamaknas DKI Jakarta. Apa Bamaknas? Badan Musyawarah Antar Gereja. Dan itu dari berbagai sinode ya Pak Elder ya. Ada berapa itu sinode? mewakili pemerintah. DKI 64. Ya Bapak mewakili pemerintah. Mitra pemerintah. Mitranya. Pas dong ya dengan tema kita hari ini ya. Dia belum bisa suarakan suara pemerintah dong. Belum, makanya harus menyuarakan suara pemerintah dong. Bagaimana pemerintah jangan tadi kan katanya waktu episode lalu kan harus tunggu. Sekarang harus berpasus dengan segera. Ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Cakep. Nah, biasanya juga ada kesempatan nih Pak Leader kan episode lalu kita membahas tentang pejabat GBI bisa menjadi apa? Legislatif. Anggota legislatif. Kita doakan supaya bisa menjadi anggota legislatif Pak, supaya Pak suaranya lebih lantang kenabiannya. Kira-kira apa nih Pak yang mau disuarakan kira-kira Pak? Ya, atau program kedepannya dari Bamaknas apa nih Pak? yang relevan dulu aja yang kita suarakan, yang relevan yang itu dekat aja Pak. adalah bagaimana supaya gereja-gereja di daerah-daerah itu perlu diperhatikan oleh pemerintah, terkhusus. Ini berarti kan apa Pak? Gedung-gedung gerejanya gitu Pak? Keberadaan gereja itu. Ya, agak dekat Pak. Ya. Kan keberadaan gereja itu. Supaya mungkin izinnya gitu kali supaya ya. ibadahnya lebih tenang ya Pak. Itu kan keberadaan izinnya gitu kali. Keberadaan gereja itu kan sah gitu loh, ya. Jemaatnya ada, pendetanya ada, ya kan. Nah, kalau bisa itu diayomi oleh pemerintah, ya. Ya dalam hal ini siapa itu pemerintah? Jangan kita langsung ngejudge pemerintah itu adalah menteri, dirjen, enggak. Presiden. Kepanjangan tangan menteri itu ada dirjen. Kepanjangan tangan dari dirjen itu ada pembimas,
ada kanwil, ada penyuluh, ya. Begitu juga dengan TNI, kan nggak langsung ke panglima, ada. Nah, izinkan mereka lah, ya, yang menangani semuanya itu. Tetapi kita sebagai gereja mengingatkan kepada pemerintah bahwa negara ini bukan negara agama loh. Iya toh? Ya. Nah, emang itu intinya itu Pak. Yang negara ini bukan negara agama dan negara ini juga bukan negara sekuler. Iya dong. Artinya negara apa nih? Artinya kita Republik. sudah diatur negara ketuhanan yang Maha Esa dikatakan. Republik, ya. Kita memiliki Pancasila. Ya. Nah, dan kita di sini yang di Indonesia diakui 6 agama. Gitu loh. Nah, ini harus diberlakukan sama. Diayomi lah ya. Diayomi. Ya, gitu. diayomi, dibantu gitu ya. Kalau mau dapat boti dapat semua. Aduh. Kok larinya ke situ ya? Pak, maaf Pak Tapi Boti. Pak Leader boleh nanya dikit deh, boleh ya? Boleh Pak, boleh. Biasanya kalau lapor yang bawah agak lambat tuh Pak, gimana tuh? Gimana? Makanya kadang mau langsung ke atas aja tuh. Kayak respon mungkin kelihatannya agak lambat. Ya, begini. Semua itu birokrasi itu ada aturannya. Oh, Ya, oke. ada aturannya. Saya 38 tahun di birokrasi. Oke. Itu ada aturannya. Ya. Jadi biarkan pemerintah melakukan tugasnya, kita hanya mengingatkan, Kita juga mendoakan Pak. ya. mendoakan. Itu sebagai Dan kita mendorong lewat YouTube sekarang Pak. Ya. apalagi kan Iya. ada kebebasan seperti itu kan. Tetapi kebebasan seperti inilah yang membuat kadang-kadang menjadi tidak kondusif, Pak. Kebablasan. Karena kita sebagai masyarakat ini pengennya cepat-cepat selesai Cepat ya, masalah bener itu. ya. Iya. Memang Iya. pemerintah juga pengen cepat selesai. Cuma terkendalanya Pak Heru sama birokrasinya itu Pak. Ya, yang tadi tuh. Ya, makanya tetap bikin doa Iya. supaya ikan sepat yang gabus gitu kan cepat penanganannya. Kita berdoa supaya birokrasi itu dipersingkat begitu loh. Ya. Dipersingkat gitu loh. Kalau Itu urus aja. PT boleh birokrasi Pak. Kalau ibadah jangan birokrasi, kelamaan mati nggak Kelamaan. ibadah Pak. Kelamaan. Kalau urus PT boleh ya perusahaan ya. Betul. Jadi kami Kalau sebagai, ibadah ya. sebagai lembaga ormas ya, Ya. tetap mengkritisi ya, tetapi kita juga tetap mendukung pemerintah agar bisa melakukan tugasnya dengan kondusif sehingga semuanya dapat terlayani dengan baik. Ya, Gitu. wah, Bapak Ibu, saudara kita sudah dengar dari Ketua Bak Maknas DKI nih Pak Leader. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang lagi menghadapi situasi yang kurang kondusif, nah salah satu peran dari Bak Maknas ini akan bisa untuk membantu nih, bisa turba ya, turun Iya. ke bawah. Tinggal Bapak Ibu informasikan saya. Silakan menghubungi dengan Bapak Pendeta Elida Tambubo. Kami di Padang turun kok. Oh, di Padang juga Di Padang ya. turun. Bahkan Itu mungkin skop nasional ya. bantuan hukum kita kasih. Puji Tuhan. Iya, Pajak Parlin langsung memberikan bantuan hukum. Ya. Nah sekarang yang ada di Sumatera Utara turun semua. Nah, waktu di Sukabumi kan Pajak Parlin duluan yang bicara. Beliau kan ketua umumnya ya. Iya, umum beliau Bak ketua umum. Maknas ya. Nah seperti hal seperti ini harusnya sering diviralkan kalau Iya, di masa diumumkan sekarang ya. Supaya kita tahu ya Pak Bun ya. Iya. Ya, supaya kita tahu oh iya nih ada perwakilan dari kita nih yang menyuarakan seperti itu. Harus sering-sering diviralkan bahwa. Kalau di Padang Pasirayat, Nah seperti itu yang kita harus. beliau juga adalah ketua BPD ya. Iya. Pak Sirat ya. BPD. Iya. BPD. Itu. Nah itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah, tidak pernah, atau jangan pernah nggak lihat YouTube kita ini kan. Ya. Ya. Nah ketika mengikuti acara kita setidaknya mendengar info-info yang sangat penting. Mengupgrade info-info. Ya, mengupgrade info. Karena kita pendeta GBI ada di mana-mana. Ya. Itu kita bangganya. Ada di mana? Ada di ormas mana? Di PGPI ada, di MUKI ada. Pendeta GBI ada di mana-mana. Di mana-mana ada pendeta Ada GBI. pendeta GBI. Sudah. Jadi lewat media ngeteh ini, ya saya berharap ayo kita pendeta semua ikuti program ini karena ini informasi. Ya. Oh ternyata GBI nggak sekecil itu gitu loh. Iya, ada di 3 aras Pak ya. Punya peranan. Ya. Ada 3 aras ya. Iya. PGI, Iya. PGPI dan PGL. PGLI ya. Iya. Dan di berbagai ormas Kristen di ormas Kristen di Jakarta ada 14. Wow. Ada semua di sana. Ya. Pendeta GBI. Salah satunya Salah satu ini Bapak ya. Nas. Iya, Ada iya. 14 ya. Iya. Baru Banyak tahu, juga ya. banyak juga ya. Baru tahu ada 14. Seharusnya juga banyak. Ada MUKI, ada Sentral Kristen Indonesia, ada API, ya kan? Ada semua pendeta GBI di sana. Wah kalau bisa bergerak bersatu tuh luar biasa ya. Itu dia. Memberi kontribusi bagi negara ya.
Sebab kalau kita beribadah dengan aman kan negara untung juga kan, Betul. pembangunan kan. Ya. Kondusif kan Pak ya? Iya betul. Untungnya di mana Pak Bun? Supaya kita bisa bangun tuh, kalau nggak urus kita berantem terus kan jadi tenaganya habis. Investor Intinya nggak aman. akan masuk. Ya, Nggak bakal masuk. intinya aman. Iya. Kalau aman maka investor Masuk. mau, gitu kan. Nah itu sebabnya Pak Leader sebagai Pak RW. Bagaimana sih sebetulnya inti sikap GB terhadap relasi gereja dengan negara, Pak? Jadi hubungan antara gereja dengan negara gitu ya. Nah dalam hal ini saya lebih persempit lagi, kata negara itu adalah pemerintah di sekitar gereja gitu loh ya. Seperti di episode yang sebelumnya saya juga ngomong bahwa ayolah gereja-gereja yang ada ini bangun hubungan relasi yang baik antara gereja dengan pemerintah setempat, RT, RW gitu. Misalnya kalau ada acara 17-an 17-an ngisi acara gitu kan. ya. Dalam hal ini kan kalau sekarang ya 17-an tuh bukan seperti 17-an pada zaman dulu saya kecil ya. Panjat pohon pinang ya. Iya, pohon pinang gitu ya. Zaman saya kecil tuh ada panggung gitu ya. Ya sekarang sih kecil ya, dulu lebih kecil lagi saya. Oke. Lanjut. Jadi sekarang tuh apa? Seperti Jumsih, Jumat bersih. Jadi kalau kerja bakti tuh ya. Kerja bakti. Kalau warga gereja bisa ikut andil ya. Dan wah, bagus ya, bagus ya. Teladan ya. Ini yang jarang sekali. Tapi biasanya kerja bakti hari Minggu jatuhnya. Nah, kalau kita di- lagi ibadah kan. Kalau di tempat saya hari Kan Jumat. saya bilang teman saya kan minggu. Ya nggak mau datangnya makanan lah. Enggak, ini kan Pak RW. Pak RW. Iya. Pak RW kan jadi Jumat. Ya Pak Heru juga ya. di alokasi dan Makanya ininya dibilang Jumat. Jumsih, Jumat bersih. Tuh. Kalau minggu bersih, Mingsi. Minggu apa? Mingsi. Jadi gitu ya. Kita ini sebagai gereja menjadi hubungan dengan pemerintah. Ayolah dengan yang dekat-dekat dulu gitu ya. Jadi Kalau yang gereja kita, Pak, ya? Iya, Iya. kalau yang dekat sudah oke, nah pasti oke. Seperti Pak Bun tadi bilang, kalau ibadahnya aman, kita nyaman itu ya, itu pemerintah dalam hal ini RT RW juga untung kok. Iya untung. Iya, Santai deh. santai. Terus kemudian yang parkir juga dari Hansip, dari warga, gitu kan? iya. Memberdayakan. Terus memberdayakan. Jadi ada untung kan? Tadi dibilang untung. Dia kan. Hah? Banding kita Ya, juga. apalagi di warga saya ada satu kembali bilang gini, Bapak Ibu yang parkir ini adalah saudara kita juga. Jadi tolonglah kasih 2.000 untuk akhirnya terjalin hubungan. Ya, gereja ada apa-apa, mereka nanti yang ada di baris depan. Nah seperti itu. Jadi gereja harus bisa punya hubungan yang baik dengan negara, dalam hal ini lingkungan di sekitar gereja itu. RT, RW begitu. Ya, itu pandangan saya. Ini info yang cukup baik bagi kita, bagi kita Bapak Ibu, maaf sebagai gembala-gembala. Kita memang harus berperan aktif juga Ya. sebagai apa namanya anggota masyarakat, sebagai juga Warga gereja. negara yang baik gitu ya. Nah kemudian kalau kembali nih, saya akan bertanya kembali kepada Pak Leader nih misalnya, sesuai dengan tata gereja kita nih Pak. Kalau ada pejabat dari GBI, kemudian mereka sebagai seorang hamba Tuhan itu menyampaikan hal-hal yang katakanlah tanda petik kurang baik gitu ya, hal-hal yang mungkin kalau dari segi sekuler mungkin hal-hal yang radikal lah begitu, yang kayaknya kurang ini sama pemerintah, kira gimana Pak? Iya, tentu Kena disiplin nggak atau gimana? Iya, tentu kita harus lihat dari hulunya baru ke hilir. Ya. Ketika kita mengawali pejabat-pejabat ini dengan baik, kita akan menghasilkan yang baik. Tapi kalau kita tidak memanage calon-calon pejabat itu dengan baik, ya kan tidak baik. Akhirnya muncul statement-statement yang radikal begitu, ya kan? Saya kira banyak pejabat-pejabat di kita seperti itu. Tetapi Ada Pak, banyak. ada. ya ada lah ya. Jangan banyak Pak, ada kayaknya. Pak. Tetapi Ada. beranikah kita memberikan disiplin sama mereka? Lihat kita sendiri, berani nggak? Siapa kita? Kita BPD. Berani nggak kita memberikan disiplin? Ya, mungkin kalau kita berani, udah banyak surat kali.
yang keluar. Tapi bisa tunggu laporan dulu yang resmi, Pak. Betul. Itu prosedurnya kan begitu. Prosedur Ya. harus ikuti. Ada bukti. Step by stepnya begitu Pak Bun. Itu Sudah makanya saya bukti. bilang kita Iya. awali dari hulunya dulu. Makanya kalau kita bikin diklat yang bagus, Pak. Saya setuju. Jangan asal-asalan, Pak. Saya setuju. Iya. Ini sekarang udah ada tim 4 orang nih Pak. Tenang Itu aja. kita mulai dari diklat. Makanya Pembentukan itu di situ. Maka orangnya ada di sini ketua Ada diklatnya ya, kan. ada ketua diklatnya ada, cuma Ketua saya diklatnya ada di lupa sini. namanya siapa Mbak Pun itu. Harus dimulai itu ya. Iya, harus mulai ketua diklatnya kan. Diklat. Oke. Bagus Pak Leader. Oke. Memberikan pemahaman tata gereja yang baik kepada mereka. Iya kan? Nah, cuma ini saya potong sebentar. Saya akan lari ke Pak Bun nih. Iya. Kan ini kan biasanya hal yang radikal itu kan kalau kita biasa bicara soal warna, pengajaran, doktrin. Nah, ini pada umumnya itu dan dari beberapa gabungan sinode lain. Nah, ini kan umum diklat tadi kan ya. Tapi secara teologis Pak Bun, bagaimana sih membuat mereka sebetulnya bisa mereka memahami warna kita di GBI sampai mereka itu benar-benar bukan cuma tuh mengerti gitu, akhirnya mereka warnanya tuh kembali ke warna kita, nggak ke warna ke sebelah gitu. Kembali Ikutin tadi gitu lagi maksudnya. diklat. Nah, ya. Diklat kemudian ikuti seminar-seminar pembinaan di perwil. Jangan lupa baca buku-buku yang sudah disediakan oleh sinode kita. Ya, Refleksi. kalau bisa di perwil-perwil juga saya usulkan, ayolah Dorong. bukan Jangan bedah dorong Pak, terjatuh dia. Oke. Gitu bedah ya. teologi GBI. Yes. Itu loh. Bedah jangan yang lain-lain lagi, bedah teologi. Buku kita sekalipun kecil, ini dalam. Pak, maaf Pak, Gitu. buku kita tebel Pak. Tebel tebel Oh Pak. iya. Ya. Mungkin Ini dalam, maaf, mungkin ada duringkes sama Bapak jadi agak Iya. kecil. Diri ke sama diklat kan. jadi. Ini dalam gitu loh, ya. Iya. Tapi sebelum dibedah takut kan terluka, kalau bedah kan berdarah. Ya kan? Kita adakan dulu. Oke, jadi kelas dulu intensif Tapi ya kan. bagus, Pak Bun, Pembinaan intensif dulu supaya Ya. mereka dibekali. Tapi bagus juga usul dari Bapak Diklat kita ini memang itu harus ada bedah teologi juga kan. Nah, Mungkin tapi ide yang bagus. Sangat bagus ya. Tapi kata pepatah menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Iya kan? nah, itu kan peribahasa Pak, itu peribahasa. tapi Pak Leader, bidang teologi sudah memulai dengan kelas intensif homiletik hermeneutik. Nah, iya. Jadi Dan satu bagaimana lagi berkhotbah kristologi. tidak radikal. Iya loh. Kristologi satu lagi. Kristologi ya. Belum. Iya, Oktober nanti. Ya, Oktober. Kelas intensif homiletik hermeneutik udah tiga angkatan. angkatan ya. Tapi belum ada yang khusus membedah gitu teologi GBI gitu, kelas khusus gitu. Ini baru akan. Jangan dibedah dulu, bedah darah nanti. Baru akan. Enggak, saya kalau itu kita lakukan, saya percaya banyak. Karena saya sendiri aja belum begitu paham semua loh. Ya. Walaupun saya 29 tahun jadi gembala. Kalau yang bedah itu di forum teologi apa? Forum teologi. Iya, itu Maksud saya, kalau di perwil kalau bedah nanti susah gitu. Susah ya. Kalau di forum teologi itu bedah nih kita merumuskan kembali supaya lebih jelas. pelajaran Tapi dasar setidaknya kita. minimalnya Pembekalan kita memberikan info lah kepada Ya. pejabat GBI untuk tekun mengikuti acara-acara teologia gitu Ya, kan. Di ya, samping memang dari bidang teologi sudah membuat program untuk membekali mereka supaya tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang radikal gitu kan. Ini kan luar biasa sekali enggak, gitu. kita kan juga kan nggak tahu kualitas-kualitas, nggak semua kita tahu kualitas pendeta-pendeta pejabat-pejabat GBI. Tapi kalau kita bikin acara itu, Pembekalan berarti. aduh itu rame itu kan ada ini Pasti. bunyi saat kita tinggal. Oh, Tapi mungkin namanya jangan pembekalan Pak Bun, karena itu kan anak untuk calon-calon PDP gitu. Walaupun mereka bukan calon itu tetap perlu pembekalan. Next ke depan program-program teologi ya. Pembekalan. Bagus itu. Mantap. Jadi dapat ide kan dari obrolan-obrolan seperti ini. Jadi Ya. Bapak Ibu makanya jangan keluar jalur dari channel kita. Dan karena ini program ngeteh, ngobrol teologi, teologi ya. kita ngeteh kembali. Teh. Nah, kalau sampai memang terpapar dari Virus. bukan virus Pak, bakteri kali Pak. Mengajarkan hal yang radikal, maka dengan tegas sinode akan memanggil, memberikan sanksi. Tentunya dengan cara step by step. pembinaan. Bukan Pak kasih surat cinta pertama dulu, surat cinta kedua, setelah itu baru Baru digebuk. Jadi gitu. Nah, baik. Nah,
Mungkin saya akan tanya ke Pak Bun nih, Pak Bun ya. Tanya saya lagi. Oh, kan tadi saya rame-rame, terus. kan rame-rame. Iya. Oh, gitu. Ntar Iya. kan rame-rame. Nah, bagaimana sih sebetulnya implikasi pelayanan pastoral? Kan hubungan dengan teologi nih ya. Iya. Implikasi pelayanan pastoral itu di GBI terkait relasi gereja, Gereja dengan negara. Nah, tuh Pak Aris, Pak RW yang jawab. Kan dia lebar ke saya, lebar ke dia, boleh dong. Tektok ke sono. Iya dong. Ayo, Pak Bun. Di depan dia sudah ada buku, dia bacain dong. Gitu. Iya. Oh, ada bukunya. Oke, monggo Pak. Ya, yang relasi yang tadi seperti saya sampaikan tadi, yang hubungannya antara gereja dengan Itu ada di buku mana, Pak? Tolong di Iya, supaya Ini, baca Pak. gitu loh. Tolong, Nah, Pak, ini, ternyata Pak. ada. Depan. Nah, ini dia Nah. buku sikap teologis GB yang pertama. Yang kedua juga sudah ada, ini yang pertama. Lanjut. Jadi harus baca ya. Di sini Oh, iya, kalau sebetulnya nggak sudah dibaca ada. ya nggak paham, Pak. Nggak paham ya implikasinya pelayanan pastoral itu. Dibaca, Pak, itu. GBI tidak berpolitik praktis. Oh, kan dijelaskan. Sebaliknya dalam konteks masyarakat modern yang demokratis seperti Indonesia, maka GBI selayaknya berkontestasi, mengajukan pemikiran-pemikiran dan keterlibatan terbaik karena apa? Demokrasi memaksudkan bukan sekedar suara terbanyak, melainkan kontestasi ide-ide, tuh ya, memberi ide-ide dan keterlibatan terbaik tadi seperti hubungan gereja dengan negara tadi ya. Kemudian GBI berjuang dalam segala aspek politik suatu negara demi apa? Kesejahteraan rakyatnya. Oh, bukan jemaatnya ya, bukan. Bukan, berdoalah untuk kesejahteraan negaramu. Karena kesejahteraan negaramu adalah kesejahteraanmu. Tuh. Kita harus doakan ke pemerintah kita. Yang ketiga, GBI perlu untuk apa? Membangun dan memiliki program lokakarya bersama para ahli, ya, Para teolog. para teolog, gitu, ya, pengacara, kepolisian, militer, politikus, gitu ya, yang menjadi anggota jemaat GBI. Pak Idar mungkin lebih tahu, ada banyak anggota-anggota GBI ini yang ternyata Punya anggota potensi. dewan. Punya potensi sana ya. Ternyata DPRD kayak gitu-gitu. Ya, kita maksimalkan. Supaya cemerlang di sana. Cemerlang. Menerangi. Menerangi. Ya. Jangan ada GBI yang jatuh mendukung ada yang jemaatnya gelap. untuk apa? Berpartisipasi aktif dalam kemasyarakatan dalam bentuk apapun, termasuk pemilu legislatif RW saya maupun eksekutif ya. Dimanapun jemaat berpartisipasi, maka yang didukung bukanlah organisasinya. Ingat baik, GBI menulis yang didukung bukan organisasinya, tapi bukan ormasnya tadi, tapi apa? Melainkan misi GBI dalam bingkai sikap teologis GBI mengenai hubungan antara gereja dan negara. Kemudian yang terakhir, sikap GBI terhadap masalah-masalah sosial politik tertentu di negeri ini disuarakan oleh Ketua Umum GBI atau jubirnya, juru bicara yang ditentukan oleh Ketua Umum GBI. Itu sikap, implikasi pelayanan pastoralnya. Iya. Tuh, keren kan? Ada 5 loh. Sangat banget. keren itu. Jadi Jadi begini, Pak ketua Petrus, umum saya memberikan Ya, Bagaimana kita memiliki hubungan dengan pemerintah, gereja memiliki hubungan dengan pemerintah, ya, yang mana gereja itu juga harus memposisikan mitra daripada pemerintah. Itu untung kita. ya. Kita untung. Contohnya, saya itu di Jemaat Jeruk itu, cabang dari GBI Volker, Pak Hari ya, tahu? Ya, saya pernah ke sana. oh pakai nama jeruk Pak ya. Jemaat Rukun Keluarga. Tuh, keren kan? Jeruk tuh. Jemaat rukun keluarga. Ya. Singkat jeruk. Dia tahu kita mitra. Ya, tiba-tiba dia telepon saya. Dia mengucurkan dana 50 juta. Tuh. Kementerian Agama dengan program Gereja Ramah Anak. Ya. Saya baca. Ya, Saya baca. Gereja Ramah Anak. Terus bikinnya apa? Saya bikin gedung tempat kebaktian. Khusus anak. Sekolah minggu ya. anak-anak. Ya. Bagus. Sekarang tempatnya bagus. Waktu Pak Haris datang udah rewot, udah merubah. Bener. Sekarang udah bagus, Pak. Oh, Jadi begitu, itulah mitra kita. Untungnya kita bermitra dengan pemerintah. Salah satu keuntungannya tadi. Keuntungannya di situ. Ini implementasi daripada pengajaran teologi kita, gitu loh. Jadi, ayolah kita jangan maaf ya, jangan alergi gitu Ya, loh. ya, betul. Kita bangun hubungan dengan mereka. Mereka akan perhatikan kita kok. Betul. Ya. Betul.
Mereka adalah pengayom kita. Ya. Tapi kalau kita tidak ada respect sama mereka bagaimana? Gitu. Berarti pikirkan misalkan orang tua yang perhatiin anak, Pak. Iyalah. Ini anak yang perhatiin orang tua kan. Dia kan sebagai orang tua kita kan. Pemerintah kan sebagai orang tua kita. Iya. Nah akhirnya apa? Tapi saking orang tua anaknya banyak jadi anaknya harus aktif ya Bapak. Waktu itu saya sudah sampaikan. Ya. Sudah sampaikan sama Ketua Departemen Pemuda GBI. Ada program ini loh. Disambut. Enggak. Belum kali Pak. Belum Pak. Karena waktu itu Belum kali. yang mendapatkan itu harus ada rekomendasi dari sinode. Kan nggak bisa saya. Iya. Nggak bisa. Karena departemen kan. Iya, baru tiba-tiba datang, udah Pak, kalau memang nggak ini pakai gereja Bapak aja. Bapak aja. Kita bisa. Jeruk. Jalan 50 jeruk. juta, siapa yang mau ngasih 50 juta? Tapi udah bagus jadinya jadi gereja Apa, ramah juga anak. sih? Gereja ramah anak. Mungkin ini Juga sih satu-satunya daripada loh nggak di diambil DKI. ya kan? Daripada nggak diambil kan? Iya. Mungkin ini satu-satunya loh Pak Iya. Leader. Nah, nggak tahu kemarin-kemarin ada di PGI ya? Iya. Iya. Kok ada ini nih? PGI juga dapat. Gitu. Iya, ada di PGI. Ada PGI itu kepanjangan tangan dari pemerintah juga. Iya. Gitu Iya, loh. betul. Ini kesempatan yang bagus juga sebenarnya untuk Pak Hari ya sebenarnya Iya. gereja. Yang mau jalan saya itu. sampaikan, ayo kita gereja-gereja Proaktif. kita proaktif pada pemerintah. Iya. Jangan tunggu pemerintah turun Ada ya. anggaran-anggaran di sana yang dikucurkan kepada gereja. Mungkin alergi karena peristiwa dulu kali ya, atau mungkin mereka punya pemahaman ini bohonggal gitu. Enggak. Padahal itu enggak ya. Sekarang ini pejabat-pejabat di pemerintah sekarang ya maaf jauh lebih baik lah. Ya, Jadi karena pengalaman-pengalaman lalu itu kan menjadi ini mereka tidak akan mengulang. Evaluasi mereka ya. Iya. Dia awali dengan bangun hubungan tadi tuh. Bangun hubungan. Karena gini, mereka mungkin juga nggak ngerti. Maaf ya, pemerintah pandang kan, wah gereja kaya-kaya. Ya, Gitu. betul. Itu. Dia lupa kan banyak yang Iya ternyata. garis kemiskinan. Nah makanya kita perlu bersuara ya, membangun hubungan antara gereja dan negara tadi. Dengan begitu kan terbuka mereka. Oh iya nih jadi ramah anak. Wah ini prestasi yang luar biasa. Untuk DKI sendiri mungkin satu-satunya di Jalan Jeruk itu. Bukan Jalan Jeruk. Rukun apa tadi? Jemaat rukun keluarga. Oh, Cuma bukan dukun Devoter keluarga. bukan ya? Bukan. Yang di Jeruk ya. Ada dua beliau. Jadi Jeruk sama Walker. Jadi dibangunnya ruangan anak-anak, ada perpustakaannya, Iya. ruang baca. Ruang baca belum, nggak cukup dananya. Berarti harus diturunkan lagi dananya. Kita kan nggak tahu Jadi keren. program apa lagi. Harus diturunkan lagi Kita dananya. Pak Leader, mungkin kalau gereja-gereja lain mau belajar itu meniru atau mencontoh gitu Mau ya dapat gereja bagian anak. juga gimana caranya? Bisa datang ke Pak Leader ya di Jalan Jeruk ya. Ada dia kucurkan dananya. Iya betul. Enggak, Bahasa studinya konsep studi banding ya. gereja anak yang ramah itu. Studi banding. Keren. Iya mau studi banding kali Pak Leader ya. Ya studi banding Tapi gitu. ceritain dong gimana yuk Pak Lili bisa dapatkan Bangun hubungan itu. tadi. Bangun hubungan. Enggak Iya. tiba-tiba di teleponnya gimana? Ini dana Dari Kementerian Agama. Iya. Dari Kementerian Agama. Dibilang Pak tolong Pak. Oh bukan dari sosial ya? Bukan dari Kementerian Agama. dia langsung kasih ke GBI langsung ke Jeruk ya. Langsung ke sana. GBI Punya gitu kan. relasi soalnya. Dan Pak. mereka datang begini. Mereka datang, ini Pak masih Jakarta ya? Ya tuh dia tuh. Kan Jeruk mau Jakarta Utara. Iya. Memang dia Jakarta. Tapi kondisinya. Waduh. Wah, waktu saya ke sana. Bukan kayak di Jakarta Pak. Bukan jadi Oh, Jakarta. berarti dia survei tempat dulu ya. Iya. Survei Ya tempat jadi dulu. kesimpulannya dari pembahasan kita hari ini kita harus membangun hubungan. bukannya merusak, membangun hubungan dengan Pemerintah. ini Dengan begitu kesimpulannya. pemerintah jadi tahu gitu loh. Seperti tadi ada perlu gereja ramah anak. Ya. Mungkin nanti gereja ramah apa lagi gitu kan. Ramatama mungkin ya. Ya menutup ini mungkin ada beberapa hal yang ingin dikemukakan oleh Bapak Buninta. Silakan Pak. Hal yang penting mungkin silakan. Ya, jangan lupa negara itu adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Jadi Tuhan ingin menunjukkan pemerintahan. Jadi kita gereja harus mulai memberi berperan kepada negara kita supaya merupakan perwujudan dari pemerintahan Allah atas dunia ini. Yes. Ya. Ujian. Pak Leader, silakan. Iya. Singkat padat berisi. Bagi saya begini. Seperti apa yang dikatakan Bung Karno. Apa tuh? Jangan kita banyak menuntut kepada pemerintah. Tapi apa yang sudah kita berikan kepada pemerintah? Yes. Apa yang sudah gereja berikan kepada pemerintah? Oh itu nggak beda juga kayak yang presiden Amerika tuh.
John F. Kennedy ya. John F. Jangan Kennedy. kau tanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi kau tanyakan pada dirimu apa yang kau sudah berikan. berikan. Itu juga harus kita berlakukan pada gereja. Itu karena Bung Karno memang dekat sama John F. Kennedy waktu itu. Oke. Teman baik. Sip. Buat teman open Pak. Terakhir Pak RW selamat Pak. Jadi gembala semua yang pimpinan-pimpinan gereja, ayolah bangun hubungan dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah setempat. Maka semua akan terbuka dengan baik. Ya, seperti tadi Bapak Pendeta Leader bisa mendapat berkat karena diawali dengan hubungan antara gereja dan negara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita hari ini dan kami ucapkan Shalom, Tuhan memberkati.